Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Zaini Jai. Channel yang akan membahas terkait dengan tips and trick Microsoft Excel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita membuat sebuah chart yang mana jika namanya itu diganti, maka chartnya juga akan berubah. Nah, jadi di sini kita bisa mengganti nama-nama dari datanya, kemudian chartnya juga akan berubah sesuai dengan data yang telah dibuat. Nah, pada data ini, dia terdapat hasil English test, di mana ada speaking, reading, listening, and confident. Dan dia ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, di sini kita akan membuat dari masing-masing nama ini, berapa sih nilainya. Jadi, kita buat seperti ini. Di sini juga ada minggunya, minggu ke-1, minggu kedua, maka berubah juga. Minggu ketiga, minggu keempat, berubah juga. Nama-namanya juga akan selalu berubah. Oke, buat teman-teman yang mau membuat data seperti ini juga, untuk link latihannya akan aku simpan di description. Jadi teman-teman bisa langsung download dan latihan cara membuatnya. Oke, langsung aja kita bahas cara membuatnya. Kita akan ke sheet yaitu batch 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat belum ada chartnya. Dan di sini sudah ada data-datanya. Jadi kita akan membuat data-data ini menjadi sebuah chart seperti tadi. Oke. Pertama yang akan kita lakukan adalah pada data ini di sini masih ada gridnya dan saya lebih suka membuat data chart itu tanpa ada grid. Maka kita bisa ke menu view, kemudian kita matikan grid lines-nya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita akan memasukkan kriterianya ini, speaking, reading, listening, confident, dan kita akan letakkan di sini. Jadi kita akan membuat kolom bantu dulu untuk si chartnya nanti. Nah, di sini kita masukkan dengan cara saya copy kemudian paste value. Di sini. Oke, setelah di copy dan paste value, kemudian di atasnya ini nanti akan ada nama dan juga minggu keberapa. Jadi di sini kita tulis namanya dan juga minggunya minggu keberapa. Nah, untuk nama kita akan ngambil salah satu nama dulu. Yang paling pertama, misalnya si bintang cahaya kita letakkan di sini dengan cara copy and paste space paste value. Kemudian minggunya kita akan mulai dari minggu pertama dulu. Nah, untuk nilainya di sini kita akan masukkan formula index and match. Nah, formulanya itu ya. Nah, sebelum index and match kita akan menggunakan beberapa formula lain seperti formula choose, kemudian juga formula if. Nah, di sini kita akan masukkan formulanya yang pertama index dulu. Jadi index buka kurung. Sama dengan index buka kurung. Yang pertama adalah array-nya. Nah, array di sini nantinya kita jika dia minggu pertama, maka array-nya mulai dari C7 sampai P10. Jika dia minggu kedua, maka C17 sampai P20. Minggu ketiga juga seperti itu. Nah, karena ada beberapa pilihan array-nya, maka kita akan menggunakan formula choose di sini. Di mana choose-nya itu adalah index number-nya itu yang di sini, minggunya ini. Jadi minggu ini kan nanti akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Berdasarkan minggunya itu kita akan memilih array-nya yang mana. Kemudian koma atau titik koma, value yang pertama adalah yang di sini, C7 sampai 14. Kunci dengan F4, kemudian koma atau titik koma. Kemudian jika dia minggu kedua, maka kita akan mengambil data yang ini. Kunci juga dengan F4. Kemudian jika dia minggu ketiga, maka kita akan mengambil data ini, kunci dengan F4 lagi. Dan jika dia minggunya ini adalah angka 4, maka dia akan ke sini. Jadi choose itu mengganti angka 1 tersebut menjadi pilihan array-nya ini. Tutup kurung untuk si choose-nya. Oh ya, jangan lupa kunci dulu dengan F4. Kemudian tutup kurung untuk si choose-nya. Kemudian koma. Kita akan masukkan fungsi match di sini. Row number, kita mau mengambil row keberapa dari data yang kita pilih ini, maka kita masukkan formula match. Di sini lookup value-nya itu adalah speaking,
dimana speakingnya lookup array-nya adalah yang di sini 1 2 3 4. Nah, jadi ketika kita pilih speaking maka dia akan mengambil angka 1, maka data yang di sini yang diambil. Kunci dengan F4 juga, kemudian koma 0 di sini kita menggunakan exact match. Kemudian koma lagi, berikutnya adalah kolom number. Kita mau mengambil kolom keberapa dari data yang kita pilih ini. Nah, untuk kolom kita akan berdasarkan nama. Maka di sini kita gunakan fungsi match lagi, di mana lookup value-nya adalah nama ini, koma, lookup array-nya kita ke nama-nama ini. Seperti ini, kunci dengan F4, koma 0, kemudian tutup kurung dan tutup kurung lagi. Jadi tutup kurung pertama untuk menutup match-nya, tutup kurung kedua untuk menutup si index. Enter. Nah, di sini untuk row kecil saya usahakan di sini yang muncul adalah 0,65, sedangkan di sini persen, maka kita rubah formatnya menjadi persen. Dan kita bisa juga gunakan tanpa koma dengan kita pilih decrease desimal. Ini kita tinggal copy saja datanya ke bawah. Oh iya, ada yang salah. Kenapa? Karena di sini si si namanya ini S5-nya ini belum kita kunci. Maka kita kunci dengan F4. Kita kunci dengan F4. Nah, seperti ini. Dan kita copy lagi datanya ke bawah. Masih ada yang error. Coba saya cek sebentar. Oh iya, untuk minggunya juga belum dikunci. Yang S6-nya ini. Maka kita kunci juga. Enter. Sekarang kita coba lagi copy. Oke, sekarang semuanya sudah muncul. Angkanya untuk si bintang, dia speakingnya 65%, 50, 60, 70. Mari kita lihat. 65, 50, 60, dan 70. Sama angkanya. Coba kita ganti menjadi Jaya Kencana. Maka berubah. 50, 45, 45, 50. Oke, sekarang sudah sama. Dan berikutnya minggunya juga jika kita rubah, misalnya minggu kedua untuk Jaya Kencana, maka nilainya adalah 50, 50, 45, 50. Oke, sudah sama. Ini formatnya kita samakan saja biar lebih mudah. Nah, seperti ini namanya si Jaya Kencana minggu kedua nilainya sekian sekian sekian. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat chartnya. Kita buat chart yang sederhana saja. Jadi ini kita seleksi datanya, kemudian kita ke menu insert dan kita pilih chart. Yang ini saja. Nah, di sini kita bisa memilih mau chartnya yang seperti apa. Ini tinggal dipilih. Jadi saya akan pilih yang clustered column saja, kemudian klik OK. Nah, muncul chartnya seperti ini. Kan kita letakkan di bawah ini, di sini misalnya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada beberapa yang perlu kita atur dulu. Nah, kita mau si nilainya ini paling atas itu adalah 100%. Ini kan 51% nih. Kita mau dia menjadi 100%. Caranya kita ke bagian axis, kemudian pilih more option. Nah, di sini kita akan memilih axis optionnya itu yang vertical value axis. Jadi klik tanda panahnya ini, vertical value axis, dan di sini ada maksimum, di mana maksimumnya ini kita akan letakkan 1 atau 100%, dan minimumnya kita letakkan 0 seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan yang lainnya. Nah, di sini kita akan menambahkan si angkanya ini 50, 50, 45, dan juga 50 dengan cara kita klik plus kemudian tambahkan data labels. Nah, seperti ini. Dan jika teman-teman mau, si garis-garis ini juga bisa kita sembunyikan dengan cara mematikan si grid lines-nya. Nah, sekarang seperti ini. Dan juga kita bisa mengatur dengan menghapus background dan juga outline dari grafiknya. Ini saya klik, pilih ke bagian chart design, ke bagian format, kemudian shape fill-nya kita pilih no fill, dan shape outline-nya kita pilih no outline. Chart title-nya juga kita buang saja. Di sini untuk shape outline-nya kita pilih no outline. Oke, sebentar coba saya cek shape outline-nya.
pilih no outline. Nah, sekarang sudah hilang no outline-nya. Kenapa kita hilangkan outline-nya? Karena kita akan meletakkan nama di grafiknya ini. Jadi di sini. Nah, di sini kita akan berikan nama yang bisa dipilih. Jadi pertama merge and center dulu. Nah, sekarang di sini kita akan membuat pilihan nama. Dan untuk membuat pilihan namanya, kita akan ke menu data, kemudian kita pilih data validation dan klik lagi data validation. Di sini bagian validation data diganti dengan list. Kemudian untuk source-nya kita akan seleksi mulai dari bintang, cahaya seperti ini. Nah, kemudian klik OK. Dan kita lihat lagi. Sekarang di pojok kanan bawahnya ini ada pilihan nama, ada tanda panah, dan jika kita klik maka akan muncul nama-namanya. Misalnya di sini kita pilih Mega Putra. Nah, dari drop down yang ada di sini ini bisa kita buat bold dan center dulu, dan ini dulu kita buat ke tengah sini, middle lines, dan bisa kita besarkan fontnya. Nah, di sini bisa kita ganti. Di sini bisa kita konekkan antara data ini dengan nama yang ada di sini. Jadi kita buat formula sama dengan ke data ini. Kemudian enter. Nah, sekarang Mega Putra dia langsung berubah jadi 40, 40, 45, dan 40. Kita klik lagi dan kita ganti. Nah, maka angkanya juga akan berubah. Kita ganti lagi Jaya Kencana, maka angkanya juga akan berubah. Minggunya jika misalnya mau kita ganti, kita buat drop down list juga. Kita ke menu data lagi, data validation, kita pilih data validation, dan di sini kita pilih list. Nah, selain kita bisa memilih sel, di sini juga kita bisa ketikkan angkanya, yaitu minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita bisa pilih minggunya. Minggu ke-1 dia berubah. Minggu ke-3 berubah lagi, dan minggu ke-4 juga akan berubah. Oke, di sini minggu ke-4 dia menjadi error. Kita coba cek apakah ada yang salah dengan formulanya. Oke, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ternyata minggu ke-4-nya belum kita masukkan formulanya. Kita masukkan dulu untuk minggu ke-4. Oh, minggu ke-3-nya salah. Kita tambahkan data baru di sini minggu ke-4. Nah, jadi formulanya seperti ini. Minggu ketiga mulai dari baris 27 sampai 30, dan minggu keempat 37 sampai 40. Jangan lupa dikunci dengan F4. Oke, enter dan kita copy ke bawah. Oke, nah sekarang sudah sesuai semua. Kita lihat Jaya Kencana di minggu keempat nilainya 55, 50, 50, 60. 55, 50, 50, 60. Oke. Sekarang sudah selesai teman-teman. Dan chartnya sekarang sudah bisa kita lihat. Jadi di sini sangat dinamis sekali chartnya, karena kita bisa mengganti nama dan juga bisa mengganti di minggunya ini. Jadi ini chartnya, dan ini adalah data bantunya, dan di sini adalah data data aslinya. Nah, ini sudah dilakukan di batch 1. Silahkan teman-teman lakukan di batch 2, batch 3, batch 4. Saya akan bantu sedikit di batch kedua. Caranya kurang lebih sama. Kita bisa mengcopy data ini, kemudian paste ke batch 2 di sini. Misalnya kita letakkan di kolom N. Tetapi di sini kita rapikan sedikit. Di mana untuk namanya nanti kan kita akan letakkan di sini. Oke, kita buat dulu misalnya dari N sampai Q, kita buat data validation-nya. Ini juga sekalian kita copy dan kita letakkan di kolom sini. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan langsung connect. Tetapi di sini nama-namanya masih salah, maka kita rubah di bagian data validation. Kemudian ke list ini, mulai dari C5 kita hapus dulu. Ini itu dari sini sampai ke sini. Kemudian kita enter. Dan datanya ini juga sama. Ini kita rapikan, kita tarik sini. Ini juga kita tarik sampai sini aja. Ini sampai sini. Kemudian yang ini kita tarik sampai sini. Ini dirapikan aja datanya teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah kita tekan enter. Oke, masih ada yang salah, kita cek dulu. Iya, untuk namanya di sini masih
belum kita ganti. Tadi masih nama yang pertama, kita ganti menjadi Kirana misalnya. Oke, di sini masih salah. Mari kita cek. Iya, untuk indeks choose-nya ini masih ke S6. Dimana S6 itu yang di sini. Nah, ini kita letakkan di O6 dan namanya kita letakkan di O5 seperti ini. Oke, setelah itu sudah sesuai, kita coba enter. Nah, kita copy datanya ke bawah. Oke, sekarang datanya sudah muncul dan jika kita ganti namanya dan minggunya coba kita letakkan di minggu pertama. Oke, bulan purnama 50, 50, 45, 55. Oke, udah sesuai. Nah, jika sudah sama seperti tadi, kita buat lagi untuk chartnya. Kita bisa juga copy dari data yang ada di sini. Copy dan paste di batch 2 ini, letakkan di sini. Nah, kemudian ke bagian yang ini, chart filter, kita select data. Nah, datanya ini kita ganti menjadi batch 2 dan kita seleksi date speaking sampai confident. Kemudian klik OK dan sama seperti tadi di sini view-nya kita ganti break range yang kita matikan. Nah, sesuaikan tempatnya seperti ini. Oke, ini jika kita ganti maka datanya berubah. Nah, seperti ini. Oke, itu dia untuk yang batch 2-nya. Teman-teman bisa lanjutkan di batch 3 dan juga batch 4. Oke, itu dia teman-teman cara membuat chart yang ada di Excel dengan data yang dinamis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.